Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2925 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai ayat 18. Di bawah perikop, naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita belajar tentang kejatuhan iblis. Si naga tua itu dari surga dilemparkan ke bumi dan menghancurkan bumi ini. Kita sudah belajar bahwa naga itu adalah gambaran si iblis. Perempuan itu adalah gambaran gereja Tuhan atau umat Tuhan, orang-orang percaya. Dan anak itu adalah Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, naga tua atau si iblis itu tahu kalau Tuhan sangat mengasihi umatnya. Makanya manusia jadi objek serangan si iblis. Iblis memburu perempuan, umat Tuhan, gereja Tuhan, sampai kemanapun diburu, saudara. Dikejar, dianiaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 14 di sana. Firman Tuhan berkata begini. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk perempuan itu, yang adalah gambaran umat Tuhan atau gereja Tuhan. Saudara, firman Tuhan dikatakan bahwa perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Amin. Saudara, ini memberikan satu gambaran bahwa betul ada penganiayaan terhadap umat Tuhan. Tapi orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan, mereka tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya umat Tuhan itu, gereja Tuhan, terhindar
dari masa-masa sulit, masa-masa penganiayaan yang berat yang kita kenal dengan masa-masa antikristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, betul akan terjadi zaman yang sangat-sangat berat, di mana kuasa si iblis merajalela yang menguasai politik, ekonomi, bahkan agama. Tapi jangan takut, ada perlindungan bagi kita orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 15 dan ayat 16 di sana berkata begini. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naga itu tidak mengenal kata menyerang. Naga itu terus menyerang perempuan itu yang adalah gambaran kita orang percaya, gereja Tuhan. Dengan segala macam cara, tujuannya untuk mencelakai umat Tuhan. Tapi lihat ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 16 ini kita dapat melihat Tuhan menolong umat Tuhan dengan cara alam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bumi datang menolong perempuan itu. Amin. Dengan cara menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Tuhan pakai keadaan di sekeliling kita, natur, alam, untuk menolong kita umatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, iblis begitu murka karena selalu gagal menyerang umat Tuhan. Iblis tidak pernah berhenti mencari celah untuk menyerang umat Tuhan supaya umat Tuhan jatuh ke dalam dosa, menyangkal imannya. Itu tujuan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang jadi sasaran si naga itu? Saudara perhatikan ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang jadi sasaran si iblis, si naga tua itu? Yang pertama, orang yang menuruti hukum-hukum Allah alias orang-orang taat. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah hidup dalam kebenaran, lalu saudara mengalami serangan daripada kuasa-kuasa iblis, saudara banyak mengalami masa-masa pencobaan-pencobaan yang berat, saya mau katakan saudara bersyukur. Kalau saudara mengalami berbagai macam pencobaan yang berat, bahkan penganiayaan fisik saudara alami, saudara harus bersyukur, jangan mengeluh. Itu tandanya saudara sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan iblis menyerang saudara supaya saudara goyah, supaya saudara bertanya-tanya dalam hati, dalam pikiran saudara, kenapa saya sudah hidup benar, kenapa saya diserang, kenapa saya tidak dijaga Tuhan, kenapa saya mengalami berbagai macam kesusahan dalam kehidupan, padahal saya sudah ikut Tuhan, sudah melakukan hal-hal yang seturut dengan kebenaran firman. Saudara, iblis menyerang orang percaya supaya mereka ragu dengan iman mereka. Jadi kalau saudara mengalami ini, saudara harus bersyukur. Amin. Itu tandanya keselamatan itu sudah ada di tangan saudara. Makanya iblis menyerang saudara supaya saudara melepaskan iman saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi mengeluh. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan belum selesai masalah satu. Kenapa sudah datang masalah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya?
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah mengajar kita bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita umatnya. Yang mencobai kita adalah iblis. Orang yang jatuh dalam masa-masa pencobaan, mereka jatuh dalam dosa. Tapi kita yang berhasil melewati semua tantangan pencobaan-pencobaan daripada iblis, kalau kita sudah berhasil melewati semuanya itu, kita adalah orang-orang yang lolos uji. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti. Saudara berharap, saya mau hidup aman, makanya saya mau berhenti untuk menjadi orang taat supaya saya tidak diganggu iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang yang tidak percaya mereka tidak dicobai, mereka tidak diganggu iblis? Karena buat apa iblis mau ganggu mereka? Bukankah mereka sudah menjadi partner daripada iblis, sudah menjadi rekan dari si iblis, sudah menjadi keluarganya iblis? Makanya iblis gak cobai orang-orang yang tidak percaya, karena mereka sudah menjadi bagian dari si iblis itu. Kita yang adalah umat Tuhan, keluarga kerajaan Allah, iblis mau mencoba menghancurkan iman saudara. Makanya dia serang saudara dan saya dengan berbagai macam pencobaan. Dan kita harus kuat. Amin. Jangan lemah iman kita. Kita harus teguh iman kita. Harus kokoh, harus kuat dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, siapa yang jadi sasaran si iblis, si naga tua itu? Orang yang selalu bersaksi tentang Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis rupanya kepanasan saudara. Kalau kita bersaksi, kuasa iblis dihancurkan. Amin. Kuasa iblis dipatahkan. Kuasa iblis dikalahkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang malas bersaksi. Kesaksian kita itu mempermuliakan Tuhan, menghancurkan kuasa iblis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat sebelumnya, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh apa? Oleh perkataan kesaksian mereka. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita itu punya kuasa. Apalagi kalau yang kita bagikan kesaksian itu menceritakan tentang Yesus, itu mengandung kuasa yang tidak terbatas. Itu mengandung kuasa yang menghancurkan kuasa iblis. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan malu, jangan ragu bersaksi. Asalkan kesaksian saudara untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan dirimu sendiri. Ada banyak orang bersaksi, tapi yang dia ceritakan itu untuk kesombongannya, supaya dia mendapatkan validasi dari orang-orang yang mendengar kesaksiannya. Kalau saudara bersaksi untuk menyombongkan diri saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian saudara tidak ada kuasanya. Tapi kalau saudara ceritakan tentang pertolongan Yesus, tentang karya Tuhan yang beracara dalam kehidupan saudara dan saya, itu mempermuliakan Tuhan dan itu punya kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang jadi sasaran si naga tua itu, si iblis itu adalah orang yang tetap setia pada imannya. Amin. Iblis menyerang kita tujuannya untuk menggoyahkan iman kita, makanya kita harus kuat. Amin. Saudara, orang yang tetap kuat adalah orang yang selalu baca firman. Amin. Selalu mendengarkan firman. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan firman. Amin. Jadi kalau saudara mau semakin kuat di dalam iman, saudara harus selalu baca firman. Harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda orang yang sudah mulai goyah, mereka mulai malas mendengar firman. Mereka mulai malas baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya heran, ada hamba Tuhan nanti mereka baca firman kalau sudah dapat tugas khotbah.
Padahal firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Amin. Kita kalau mau kuat dalam pertempuran, dalam peperangan, kita harus mengisi hidup kita dengan makanan-makanan rohani, dengan perlengkapan senjata Allah. Kalau kita pergi berperang, tidak membawa senjata, konyol kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, firman itu adalah pedang roh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu baca firman, senjata kita banyak untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi sasaran serangan si naga tua itu, si iblis itu adalah yang pertama apa? Orang-orang yang taat. Yang kedua, orang-orang yang selalu bersaksi tentang Yesus. Dan yang ketiga, orang yang tetap setia imannya. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Iblis adalah sumber masalah dalam dunia ini. Di surga dia buat masalah, dilemparkanlah dia ke bumi. Bumi banyak masalah gara-gara si naga tua itu. Iblis jadikan umat Tuhan ini pelampiasan balas dendam si iblis. Makanya tidak heran. Kita orang percaya, gereja Tuhan selalu mengalami berbagai macam pencobaan. Itu datangnya dari si iblis. Tapi jangan takut, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tetaplah tekun dalam beribadah. Tetaplah tekun mengasihi Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan karena kita dapat perlindungan Tuhan. Amin. Kita mendapat pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengalami berbagai macam pencobaan, tantangan, penganiayaan, itu menandakan kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan iblis mau kita melepaskan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara tetap genggam kuat iman saudara. Karena kepercayaan yang kita pegang itu memiliki kehidupan yang kekal buat kita, keselamatan buat kita. Jangan lepaskan iman. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap percaya pada perlindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.